Kelompok 1 siap, Pak. Kelompok 1 siap ya. Oke, nah kelompok 1 deh. Boleh Pak, selamat. Pak Wayan, Pak Ahmad siap ya? Siap, Pak, siap. Oke, Mantap. lanjut. Baik, Pak. Ya. Kita persiapkan dulu. Share screen-nya belum dikasih izin ya, Pak? Sudah. Sudah muncul kah? Sudah. Oh, oke. Muncul kah? Baik. Sudah muncul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mencoba memaparkan studi kasus kami yang terkait dengan data science. Dan untuk kelompok kami mendapatkan bagian untuk klasifikasi. Ya. Sebelumnya kami perkenalkan di tim kami ada Pak Iwayan Berati dari Kanrek 10 BKN Denpasar, kemudian saya sendiri Sampayana dari BKPSDM Kota Cirebon. Ada Pak Benyamin Tupang dari BPOM dan beliau saat ini izin tidak bisa ikut presentasi karena dalam perjalanan. Kemudian ada Pak Ahmad Hadi dari BKPSDM Kabupaten Lebak. Sebelum masuk ke bagaimana data science, ya ini akan kami sampaikan bahwa dalam proses ini kami menggunakan CRISP DM ya, atau CRISP DM yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ini merupakan standar yang dikembangkan sejak tahun 1996 dan di dalamnya ada 6 tahap, yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluasi, dan deployment. Ya, mudah-mudahan kami bisa memaparkannya dengan urutan seperti ini. Kemudian di business understanding, ya kami baca dari data yang ada bahwa permasalahannya adalah sebuah agen penjualan. Mohon maaf, backsound-nya agak mengganggu. Agen pemasaran mobil meminta bantuan pada kami sebagai tim data scientist untuk menganalisis data untuk mengetahui mobil-mobil mana yang diminati oleh pasar. Dari permintaan tersebut, maka kami menetapkan tujuan bahwa kami akan melakukan analisis data untuk mengetahui jenis-jenis mobil mana yang diminati oleh pasar, dan solusi yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah kita menggunakan klasifikasi dan yang digunakan adalah decision tree. Nah, ini business understanding-nya. Kemudian nanti untuk pemaparan data understanding selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih, Pak Islam. Sebelumnya ada business understanding. Dari situ kita membutuhkan data yang akan diuji. Sumber data yang akan diuji berasal dari agen penjualan. Pengumpulannya, metodenya dengan meminta database sistem dari agen penjualan tersebut. Lalu ditemukan dari data tersebut atributnya berupa ada 7, yaitu buying price, main price, door number, person capacity, log good, safety, estimate. Dari data tersebut diketahui bahwa kita bisa menentukan
dari 7 tersebut bisa ditentukan atribut car acceptable adalah sebagai label. Datanya berjumlah sekitar 1727 rows. Setelah kita periksa data yang diberikan sudah sangat baik ya, tidak ada missing values, noisy ataupun outliner. Jadi data yang diberikan sudah siap diproses di RapidMiner. Di RapidMiner kita lakukan modeling dengan langkah import dataset, lalu menambahkan set role, dan menetapkan parameter list yang sudah ditetapkan, yaitu car acceptability adalah sebagai label. Kemudian kita tambahkan cross validation yang di dalamnya di sebelah kiri training site itu kita tambahkan algoritma decision tree dan lalu koneksikan. Di sebelah kanan kita di testing site kita tambahkan apply model dan performance lalu koneksikan. Jadi tampilnya akan seperti ini. Di atas adalah bagian di kanvasnya, di bawah training adalah di dalam dari cross validation. Ada decision tree di training dan testing, ada apply model dan performance. Lalu setelah kita running dengan metode decision tree, kita mendapatkan akurasi sebesar 93,23%. Dengan classical yang true acceptable 96%, true acceptable 86 dan lainnya sekian. Lalu kita juga menggunakan model sebagai perbandingan, kita menggunakan ID3. Hasilnya akurasinya sedikit berbeda, tapi hampir sangat identik ya. Hanya 11%, 0,11% perbedaannya. Tidak ada perbedaan, kita bisa anggap tidak ada perbedaan. Lalu dengan hasil tersebut kita mendapatkan modeling grafik seperti ini. Mohon maaf ini tidak cukup ya, jadi screenshotnya hanya sampai sini. Lalu sesi saya sekian, akan dilanjutkan oleh Bapak Wayan berarti. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi dari model decision tree yang dipakai dalam proses data science ini. Untuk evaluasinya dari prediction ACC itu ada 1167. Nah, sedangkan diprediksi sebagai ACC itu 39. Nah, kemudian untuk prediction ACC-nya ada 333. Sedangkan 39 itu diprediksi sebagai ACC dan 4 P good dan 6 good. Jadi yang ini prediksinya salah, ada 39, 4 sama 6. Kemudian yang prediksinya P good itu 56, sedangkan 5 itu diprediksi sebagai ACC dan 9 diprediksi sebagai good. Yang selanjutnya prediction good-nya ada 54, sedangkan 3 sebagai good dan 7 ACC dan 5 P good. Nah, selanjutnya dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak itu ACC. Itu artinya dari hasil data analisis diperoleh kesimpulan bahwa mobil-mobil yang dijual kurang diminati oleh pasar.
Nah, dari analisis itu dapat kita memberikan rekomendasi untuk memberikan penawaran khusus pada agen penjualan mobil untuk menawarkan diskon pada model dengan fitur yang paling diminati oleh setiap segmen. Nah, mungkin dari fitur ini kapasitas kabinnya, kemudian dari keamanannya, kemudian dari harga dan biaya perawatannya. Untuk segmen-segmen itu perlu ditawarkan diskon. Nah, kemudian yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan fitur keselamatan. Nah, tingkatkan fitur keselamatan untuk mobil dan melaksanakan promosi yang berkelanjutan sehingga bisa meningkatkan penjualan mobil. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan, bisa kita tangkap dari data yang telah diberikan. Untuk selanjutnya kepada Pak Rudi dipersilakan dan teman-teman dipersilakan untuk memberikan tanggapan atau arahan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan, Pak Ahmad. Nah, demikian Pak pemaparan dari kelompok 1. Dari rapid manner-nya coba Pak ditunjukin Pak. Ya, rapid manner-nya Pak Ahmad. Sudah terlihat, Pak? Ya, coba dijelaskan rapid manner sedikit Pak. Kemarin tadi yang dirubah-rubah apa aja parameternya mungkin diklik nanti di itunya operatornya bisa kelihatan. Mungkin ada teman-teman yang mau melihat gitu ya. Ya, kalau dari setrol tidak ada perubahannya Pak, karena data yang diberikan benar-benar identik dari tugas yang kemarin. Lalu kita dari parameter cross validasinya kita fault-nya itu ada 10, lalu samplingnya otomatis. Lalu di sini di season 3 kita gunakan kriterionnya adalah gain ratio, hasil depth-nya adalah 10, confidence 0,1. Dari model sudah sih Pak, nggak ada yang ini lagi yang berbeda. Paling kita semalam saya coba banyak model ya dari ID3, KNN, Night Bias. Cuman hasil yang terbaik ada 2 ini Pak, Decision Tree sama ID3, yang lain di sekitar 70-80% saja akurasinya. Itu aja sih. Mungkin nanti di decision tree kalau seperti itu bisa pakai itu ya windowing ya. Oh, windowing. Jadi tetap ini tetap Bapak bisa sambungin sambungin nanti performanya tambahin lagi masing-masing. Oh gitu ya, Windowing itu kan masing-masing. kayak semacam copy paste data yang ada tapi dikenai operator yang berbeda-beda. Oh, begitu Gitu. ya Pak tambahnya. Ya jadi bisa Oke. bisa satu kanvas ini satu layar kerja gitu udah bisa beberapa model dengan cara Gitu. ada windowing itu tadi, fungsinya kan gitu. Itu aja Baik, sih Pak. Pak untuk ini. Nah, oke. Saya coba tanggapi dari yang tadi pertama. Hmm. Oh ya, kalau untuk ini tadi Pak coba grafiknya Pak. Iya. Iya. Nah, grafiknya kalau mau ngeliat itu tinggal ada tanda kayak kecil Iya. Pak. Nah, itu dikecilin Iya. terus. Cuman kecil banget nih Jadi kecil kelihatan banget itu. ya. Iya. Iya, Oke, saya sudah. pengen tanya boleh nggak sih Pak ya? Gimana? Pengen tanya, Ya. asumsi saya kalau akurasi lebih besar berarti lebih baik ya? Iya, Benar juga Pak? betul. Betul. Oh, betul. Soalnya saya cari di ChatGPT, ternyata akurasi ini tidak melulu yang lebih dekat dengan 1% tidak melulu baik gitu. Ada parameter lain. Iya, Apakah itu Pak. benar? Memang sebagian pendapat bahwa pakar itu menganggap kemarin saya ada slide-nya kan saya lupa di halaman berapa itu bahwa di atas 50% tuh boleh dianggap datanya bisa dipercaya. Oh, gitu. 50%. Kalau di bawah 50 berarti udah jangan dipakai datanya, kasarnya begitu. Ya, jadi kalau udah 50% itu Gitu. masih dianggap bisa dipercaya lah. Ya, 51, 52 tuh masih bisa.
Apalagi ini sekarang ini 93, berarti kan udah oke lah ya, bisa dipercaya datanya. Kemudian dari pemaparannya sangat sistematis sekali ya dengan CRISP DM-nya tadi ya, seperti yang kemarin saya jelaskan, presentasinya pakai CRISP DM, rupanya alhamdulillah kelompok 1 ini ya yang benar-benar sesuai dengan CRISP DM-nya, sehingga semua yang ada di tahapan dilalui dengan penjelasan yang cukup baik ini itu ya. Untuk ininya, untuk conclusion atau kesimpulan dari bisnisnya, saya rasa udah mendekati sesuai dengan tujuan bisnisnya, yaitu melihat tingkat ACC atau tingkat persetujuan dari mobil-mobil ya. Dari sini kan kelihatan bahwa ternyata hasil analisisnya adalah banyak mobil yang tidak di ACC itu karena tadi ada beberapa faktor ya kan, mungkin dari sisi keselamatannya kurang, atau tadi dari sisi apalagi Pak yang menyebabkan dia tidak di ACC tadi. Setelah itu tadi habis kesimpulan apalagi sebelumnya, mungkin slide sebelumnya. Bagasinya gitu, ukuran bagasi, Ya penumpang. kan. Ini kan mungkin ya kan yang penyebab itu bisa salah satunya seperti itu. Mungkin apa penyebabnya selain tadi atau CC mesinnya terlalu besar, nah kan juga begitu. Nah biasanya itu menjadikan latar belakang si pihak ACC ini atau pihak penyelenggara kredit menyetujui itu bisa seperti itu. Jadi data ini sebenarnya data di Eropa sana ya, bukan di Indonesia. Ya, jadi data-data di Eropa, tapi kita untuk belajar nggak apa-apa kita pakai supaya pola pikir kita kebangun bahwa seharusnya di kita juga seperti itu ketika bekerja gitu loh ya. Misalnya tadi ada kasus di kantor Bapak nih, siapa aja sih yang dalam tahun ini setiap ngajuin pelatihan selalu nggak di ACC. Nah, misalnya Pak Slamet nih bilang, ada orang komplain, Pak saya kok nggak pernah di ACC sih training. Saya bingung nih penyebabnya apa. Nah bikin aja Pak. Bikin aja seperti ini. Awal data. Jadi nanti Bapak punya profiling nih. Penyebab orang nggak di ACC adalah bla 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 bla. Tidak di ACC karena ini nih. Nah gitu. Apalagi kalau bentuk grafiknya dimunculin. Nah melek dah tuh kan, bangsa kita jadi melek. Oh ini salah satu kita nggak di ACC gitu. Apalagi kalau datanya nasional. Wah keren banget itu. Ya, karena kita harus biasakan terutama bagi ASN bicara by data ya, jadi tidak menggunakan perasaan tapi dengan data, sehingga kita duduknya itu jejak. Kalau berdiri jadi jejak gitu loh ya, nggak bisa digoyang ya. Kalau kita berdiri di atas yang tidak ada datanya, gampang digoyang itu sama orang, apalagi netizen. Tahu sendiri warga 62 kan. The powerful of netizen. Oke, untuk kelompok 1 terima kasih ya. Saya rasa sudah sangat baik ya dari pemaparan maupun belajarnya ini ya. Karena kita masukin break. Nanti kelompok 4 after break ya Pak, Bu. Gimana? Boleh Pak. Ya, after break ya, kita break dulu kurang lebih 15 menit ya, sambil kita mempersiapkan yang kelompok 4 juga. Ya, nanti kita masuk lagi jam berapa nih? Jam 10.25 ya. Kita mulai lagi jam 10.25 ya. 15 menit dulu, oke. Terima kasih. Kita rehat sejenak. Ya, terima kasih. Ya.